Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, takmir Masjid Baitul Arqam, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan selalu mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini tidak terasa kita sudah berganti bulan menurut kalender Masehi. Jumat ini sudah tanggal 1 bulan September. Berarti bulan Agustusnya sudah rampung. Kemarin hari Kamis tanggal 31 ya. Sekarang sudah masuk ke tanggal 1 bulan September. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah yang masih kita beri nikmat berupa iman. Allah yang masih beri kepada kita nikmat sehat. Sekalipun mungkin untuk bapak-bapak yang berusia di atas 50 tahun mungkin sudah merasakan kesehatannya sedikit berkurang.
tetapi secara keumuman kita insya Allah masih merasakan sehat. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi dengan pengajian Jumat pagi ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu perlu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memang bukanlah perkara yang gampang. Susah untuk bersyukur kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita doa, ya. Jadi supaya kita bersyukur kepada Allah pun sampai kemudian Rasulullah memberikan doa, mengajarkan kepada kita doa untuk bersyukur. Doa ini tentu oleh kita insya Allah sudah hafal. Karena doa ini dibaca di setiap kali kita berzikir sesudah sholat fardu. Setidak-tidaknya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang senantiasa selalu mengingat-Mu. Supaya kita selalu mengingat Allah, kita minta. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan baguskanlah ibadah hamba. Jadi Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah dengan ibadah yang berkualitas, maka kita minta dengan Allah. Allahu itu dibaca setelah membaca doa Allahumma lamani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini doa-doa yang dibaca di saat kita berzikir, atau bisa juga dibaca bukan saja ketika berzikir, tapi di setiap waktu kapanpun. Ya. Baiklah ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya mari kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi hari ini masih melanjutkan tema kajian Jumat kemarin, karena saya merasa Jumat kemarin saya menyampaikan perihal tentang masalah ikhtilaf dan inhiraf itu belum sempurna. Maka Bapak Ibu insya Allah akan saya sempurnakan kajian dengan tema tersebut pada pagi hari ini, insya Allah.
kemarin kita menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan ikhtilaf dan inhiraf, kemudian apa yang menyebabkan timbulnya ikhtilaf dan inhiraf, ya. Kemudian contoh-contoh dari ikhtilaf dan inhiraf nanti. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin contoh ikhtilaf atau khilafiyah dalam ibadah yang akan saya sampaikan itu baru contoh yang kecil. Artinya kalau kita melihat di tengah masyarakat Islam kita itu ikhtilaf begitu luas dan begitu banyak, ya. Namun namanya saja contoh, jadi ada beberapa saja. Yang pertama, saya ambil contoh di dalam sholat Bapak Ibu, ya. Ini tadi malam saya mencoba merangkum tentang contoh-contoh ikhtilaf saja sampai 3 lembar Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah tentang niat sholat, ya. Orang ketika tidak sholat ataupun mungkin ibadah yang lain termasuk wudhu, juga mungkin dalam persoalan ibadah yang lain, puasa, itu mesti diawali dengan niat. Bapak Ibu, ketika hendak melakukan ibadah diawali dengan niat, itu bukan ikhtilaf. Semua para ulama sepakat bahwa ketika orang mau sholat, orang mau berwudu, orang mau berpuasa, pasti harus diawali dengan niat. Ini tidak ada ikhtilaf, tidak ada. Semua para ulama sepakat, siapapun yang hendak melakukan ibadah itu pasti diawali dengan niat. Lalu yang terjadi ikhtilafnya di sisi mana? Nah, terjadi ikhtilafnya itu pada persoalan antara melafadzkan niat dengan tidak disertai lafadz niat. Ini yang menjadi ikhtilaf. Sebagian para ulama bahwa niat ketika hendak beribadah, termasuk di dalamnya adalah sholat, itu cukup di dalam hati, ya, berpegangan kepada an-niyatu bil qalb, bahwa niat itu di dalam hati. Dan ini yang dipedomani oleh Muhammadiyah salah satunya. Padahal juga bukan hanya Muhammadiyah saja, masih banyak yang lain, bahwa ketika hendak melakukan ibadah termasuk sholat itu tidak dengan lafaz. Makanya ada orang yang ketika hendak sholat hati sudah niat, kemudian langsung takbiratul ihram setelah berdiri, lalu kemudian takbiratul ihram. Tidak terdengar olehnya itu membaca lafaz niat. Tetapi bagi yang lain itu masih melafadzkan niat. Usolli fardhos subhi rakaataini fardhu lillahi ta'ala, kemudian Allahu akbar. Itu namanya lafaz niat. Dan ini bukan doa Bapak Ibu, itu lafaz niat. Ulama yang melafadzkan niat itu dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, ya, ini yang mengajarkan tentang lafaz niat. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian ketika hendak kita sholat, kemudian di samping kita membaca
usolli dan seterusnya, berarti dia melafadzkan niat. Tapi di sampingnya lagi itu ketika mau sholat setelah berdiri tegak kemudian dia langsung takbiratul ihram. Itu bukan berarti tanpa niat, niat cuma tidak dilafadzkan. Bahkan kalau niat puasa Ramadan ini di musola-musola biasanya malah kayak dikomandokan gitu ya. Nawaitu shaumawatin ya, an adai fardhi syahri ramadhana fardhu lillahi ta'ala. Itu kayak dikomandokan gitu. Ya sudah. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini masih seputaran sholat, yaitu mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ya, sebagian para ulama mengajarkan dan berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bukan saja ketika takbiratul ihram ya. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat Bapak Ibu. Ini supaya Bapak Ibu mengerti. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika tidak bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Lalu mengangkat kedua tangan yang satunya lagi adalah ketika bangun atau bangkit dari tasyahud awal atau tahiyat awal. Jadi Bapak Ibu ketika tahiyat awal kemudian bangun untuk rakaat yang ketiga, itu disertai dengan mengangkat kedua tangan. Ini bukan perkara ikhtilaf. Nah, ikhtilafnya itu kaifiyah takbiratul ihramnya, kaifiyah mengangkat kedua tangannya ini yang terjadi ikhtilaf. Ada yang ketika mengangkat kedua tangan itu cukup setinggi bahu seperti ini. Ya. Lalu ada yang mengajarkan bahwa ketika mengangkat kedua tangan baik takbiratul ihram, baik ketika ruku, baik ketika i'tidal maupun bangun dari tahiyat awal itu setinggi ini. Monggo ibu-ibu perhatikan. Ibu jari berada di bawah daun telinga. Lalu telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Jari jemari tidak ditutup tapi sedikit merenggang. Nah, ini yang kemudian dipedomani oleh majelis tarjih. Selain daripada itu, saya tidak bisa memberikan penjelasan. Jadi orang bertakbiratul ihram ada yang seperti ini, ya. Kemudian ada yang, monggo itu perbedaan. Lalu yang berikutnya, contoh-contoh ikhtilaf dalam sholat, bacaan atau doa iftitah. Ya. Nah, bacaan doa iftitah di dalam sholat Bapak Ibu itu beragam. Kalau Bapak Ibu itu lebih kepada kabiro walhamdulillahi katsira. Kemudian Bapak Ibu ada pula yang ketika membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya, ini agak panjang. Kemudian yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sampai rampung. Doa iftitah saja itu beragam. Nah, Muhammadiyah bukan berarti tidak mengajarkan doa iftitah yang lain. Di dalam putusan tarjihnya itu malah diangkat semua, tetapi kelihatannya lebih mengenalkannya itu dengan Allahumma
ba'id baini. Ini yang juga diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin, lalu yang berikutnya perihal tentang meletakkan tangan ketika hendak bersujud. Nah, ini kemarin sudah tak sampaikan ya. Jadi ketika kita hendak bersujud, itu meletakkan kedua tangannya itu apakah meletakkan kedua tangannya lebih dahulu baru kemudian lutut, apa kemudian meletakkan lututnya dulu baru kedua tangan. Nah, ini juga sempat menjadi satu perdebatan. Ternyata Bapak Ibu, keumuman itu orang ketika bersujud meletakkan kedua lutut lebih dahulu baru kemudian tangan. Tetapi kalau ada di antara kita yang ketika hendak bersujud meletakkan kedua tangannya lebih dulu baru kemudian lutut, itu juga tidak salah. Karena ternyata Rasulullah pernah mengamalkan yang demikian, terutama ketika Rasul sedang sakit. Atau Rasulullah saat tidak ada kemampuan, sehingga kemudian Rasulullah meletakkan kedua tangannya lebih dulu daripada kedua lututnya. Ibu-ibu paham, Bu? Lalu yang berikutnya perihal tentang bacaan sholawat Nabi. Ini ibu-ibu bapak-bapak biar paham rentetan-rentetan tentang ikhtilaf itu ya. Tentang bacaan sholawat Nabi. Ketika orang membaca sholawat Nabi di dalam sholat itu, ada yang membacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini mohon maaf Muhammadiyah lebih kepada yang salawat Nabi seperti ini. Tetapi di lain sisi orang membaca sholawat Nabi di kala sholatnya itu ada tambahan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, seperti itu. Ini juga dulu menjadi perdebatan. Akhirnya karena masing-masing memiliki argumentasinya, ya sudah, yang pakai Sayyidina monggo, yang tidak pakai Sayyidina seperti di Muhammadiyah silahkan. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu mestinya tidak dengan menggunakan Sayyidina. Nah, menghilangkan kata Sayyidina itu pun perlu perjuangan. Artinya tidak perkara gampang. Saya mengajarkan sholat di panti asuhan Fastabiqul Khairat. Itu kan anak-anak rata-rata kan bukan dari pendidikan Muhammadiyah. Ya begitu masuk di panti asuhan saya cek bacaan-bacaan sholatnya ya rata-rata ya seperti pada umumnya. Di situ saya kemudian tak luruskan. Ya. Pak, saya sudah biasa pakai ini Pak. Ya makanya diperjuangkan. Nah, itu memang susah. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, bacaan salam. Nah, bacaan salam. Orang membaca salam di kala akhir sholat itu begini. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan Pak Bu? Ya. Nah kemudian ada pula yang mengajarkan bahwa membaca salam di akhir sholat itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kira-kira yang benar yang Assalamualaikum warahmatullah apa yang wabarakatuh itu?
Ini Bapak Ibu, kalau kita tidak ngaji, itu saling mengklaim. Kamilah yang paling benar, kamilah yang paling benar gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, mengucap salam dengan cukup warahmatullah itu sudah dibenarkan. Tetapi kalau dilanjutkan dengan wabarakatuh itu lebih sempurna. Saya sering mendengarkan bacaan salam di akhir sholat pun kadang-kadang menjadi satu perdebatan. Bahkan ada yang mengatakan mengucap salam di akhir sholat kok sampai wabarakatuh gitu. Apa mereka tidak paham makna wabarakatuh? Kan minta keberkahan itu. Warahmatullah minta rahmat. Assalamu minta keselamatan. Jadi keselamatan, kasih sayang dan keberkahan. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian ada di antara kita yang ketika mengucapkan salam sampai warahmatullah itu sudah benar. Tapi ketika dilanjutkan dengan wabarakatuh bukan saja benar, sempurna. Monggo Bapak Ibu tinggal pilih. Tapi untuk kita itu dilanjut sampai wabarakatuh. Tanpa kemudian kita menyalahkan yang sampai warahmatullah. Enak kan Pak Bu? Iya. Berikutnya Bapak Ibu, tentang bacaan basmalah bagi seorang imam. Nah, ini ya, bacaan basmalah bagi seorang imam ketika mengimami sholat itu ada yang ketika membaca basmalahnya sir. Ya. Ini menurut mazhab Imam Hanafi itu sir. Ya. Takbiratul ihram, doa iftitah, bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Nah, ada pula yang ketika membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya basmalahnya dijaharkan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Bahkan ada yang tidak membaca basmalah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Maliki. Jadi perbedaan pendapat ini justru bermula dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama mazhab. Nah kita generasi-generasi sekarang itu tinggal mengikut, namun demikian kita berupaya mencari di antara pendapat yang lebih dekat dengan kebenarannya dengan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, ini sekedar pengetahuan buat Bapak Ibu semuanya. Majelis Tarji di Muhammadiyah ini tidak berafiliasi dengan salah satu madhab. Sehingga orang-orang kadang menilai Muhammadiyah itu bingung. Dongeng Muhammadiyah melune madhab apa sih? Ya karena di satu sisi Muhammadiyah kadang-kadang dinilai ke Hanafi, tapi di satu sisi kadang-kadang Muhammadiyah ke Syafi'i. Nah, contohnya di dalam sholat tadi, ya ada yang seolah mengikut ke Imam Syafi'i, ada pula yang seolah mengikut ke Imam Hanafi dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ini kalau menurut panduan tarjih, itu yang baik bukan salah,
yang lebih baik itu dibaca per ayat. Dieling-eling para imam-imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Jadi per ayat berhenti sampai pada akhir surat Al-Fatihah. Dieling-eling apa ya? Kan kadang-kadang ada imam yang Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim begitu. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bukan salah, tapi oleh tarjih disarankan per ayat. Itu akan jauh lebih tumaknina dan lebih pas. Tidak diwasol, tapi diwakop di setiap ayat. Kemudian pengetahuan yang berikutnya, ini sekalian Bapak Ibu, karena kita lagi bicaranya di ranah sholat. Setiap mau membaca surat Al-Fatihah, itu tetap diawali dengan ta'awud di setiap rakaat. Ya. Ini saya baca di tarjih jilid yang ketiga yang setebal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sholat mau baca surat Al-Fatihah, kalau di dalam sholat mau membaca surat Al-Fatihah itu ta'awudnya tetap dibaca dengan sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu membaca Al-Fatihahnya. Jelas Bapak Ibu ya? Oke, ini ilmu. Baik, kemudian contoh ikhtilaf yang berikutnya adalah kunut subuh. ini yang malah lebih santer ini. Kunut subuh Bapak Ibu lebih dari 1 abad. 1 abad berapa tahun Pak? 100 tahun. Lebih dari 1 abad tentang kunut itu diperselisihkan, diperdebatkan. Jadi orang berbicara tentang kunut subuh itu bukan hanya hari ini atau kemarin, tidak, sudah 100 tahun yang lalu. Ya. Jangan heran Muhammadiyah awal-awalnya itu juga menggunakan kunut. Jangan heran. Sebelum 100 tahun awal-awal berdirinya Muhammadiyah, itu Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah terdahulu itu masih mengamalkan kunut. Dan ini yang sering dijadikan oleh orang-orang di luar Muhammadiyah. Ketahuilah Muhammadiyah itu dulu juga kunut. Saya katakan benar. Kenapa? Karena tarjih itu lahir tahun 1927. Muhammadiyah itu lahir 1912. 12 dengan 27 sudah selisih berapa tahun? Majelis tarjih itu didirikan di saat Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Itu periode yang keberapa? Pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Ibrahim, yang ketiga Kiai Haji Hisam, baru yang keempat Kiai Haji Mas Mansur. Itulah didirikan majelis tarjih. Nah, salah satu di antaranya majelis tarjih ini adalah mengkoreksi. Ya, termasuk tidak luput persoalan kunut subuh. Ini menjadi satu bahan koreksi. Nah, dari situlah kemudian Muhammadiyah berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak diamalkan karena dirasa hadisnya kurang kuat. Bapak Ibu, kira-kira awal mula keberadaan tentang kunut subuh itu seperti apa? Sepintas kilas saya sampaikan dalam sebuah hadis bahwa satu ketika para sahabat dan pejuang-pejuang Islam kala itu
ada sekitar 60-an yang mau dikirim ke salah satu negeri. Lalu para pejuang Islam atau para sahabat Nabi kala itu di tengah perjalanan, sampai di tengah perjalanan di salah satu kampung namanya Kampung Sulaim. Itu Sulaiman ya, Sulaim. Nah, di kampung yang bernama Sulaim itu, para pejuang Islam, para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk ke salah satu negeri untuk berdakwah, itu dicegat oleh kaum kafirin, dicegat oleh kaum musyrikin, lalu mereka dibantai, dibunuh. Ada beberapa sahabat yang oleh Allah diselamatkan. Lalu sahabat yang selamat ini matur kepada Rasulullah kejadian di Kampung Sulaim tentang pembunuhan para pejuang Islam tadi. Tentu kala itu Rasulullah bersedih dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah mengamalkan kunut. Ya, ini yang oleh kita kemudian dinamakan kunut nazilah. Tetapi Rasulullah mengamalkan kunut dalam rangka mendoakan para pejuang dan para sahabat yang gugur di Kampung Sulaim tadi, itu hanya berselang 1 bulan. Selebihnya Rasulullah tidak mengamalkan lagi kunut. Selebihnya tidak. Nah, jadi kunut itu bersifat hanya sesaat ketika telah mendapatkan ujian tadi. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan kunut subuh mengatakan bahwa Rasulullah mengamalkan kunut subuh sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, ini yang dinamakan dengan ikhtilaf, Bapak Ibu. Masing-masing mempunyai argumentasinya sendiri, masing-masing mempunyai argumentasi. Nah, Muhammadiyah lebih condong kepada yang tidak mengamalkan kunut subuh. Jelas Bapak Ibu? Ini ikhtilaf yang perlu kita pahami, dan ini jarang dibahas di pengajian-pengajian. Oh, kok sing biasa kunut ya, sing paling bener yang pakai kunut, yang tidak biasa pakai kunut ya sing paling bener ya yang tidak pakai kunut. Nah, kalau kita ingin menseimbangkan, hanya memang Muhammadiyah lebih memilih yang tidak menggunakan kunut. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang rakaat sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini juga menjadi satu perdebatan yang cukup panjang. Bahkan ini kalau setiap mau datang Ramadan, mulai gerusak-gerusuk. Ya, gerusak-gerusuk. Bahkan ada di antara kelompok umat Islam yang seolah-olah ingin supaya umat Islam itu melaksanakan sholat tarawihnya ya 20 rakaat, sehingga yang 11 rakaat digarap kembali ke 20 rakaat, karena tidak paham. Yang melaksanakan sholat tarawih dengan 11 rakaat plus witirnya itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya tentang sholat bin, nah, ini yang paling diperdomani oleh mereka itu yang dinamakan dengan sunnah ashabi, sunnah para sahabat. Nah, kemudian saya sampaikan Bapak Ibu bahwa ternyata rakaat sholat tarawih itu yang diperdebatkan sebenarnya bukan hanya masalah 11 dan 23. Ini sekali saya sampaikan, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sholat tarawihnya sampai 36 rakaat.
Ini tak pernah diperdebatkan karena memang tidak ada yang mengamalkan. Kemudian yang berikutnya, di zaman Imam Malik, orang melaksanakan sholat tarawih 39 rakaat, bahkan ada yang melaksanakan 41 rakaat. Bapak Ibu, jebule rakaat sholat tarawih itu bukan saja antara 11 dengan 23, tetapi ada yang 36, ada yang 39, ada yang 31. Ini juga jarang disampaikan. Mestinya kalau mau mengejar pahalanya lebih banyak, pilih yang 41. Ini ikhtilaf. Pokok pangkalnya bahwa kita melaksanakan ibadah itu ukurannya adalah keikhlasan. Ikhlas di dalam melaksanakan ibadah, lalu tumanina di dalam beribadah. Bolehlah kita melaksanakan sholat tarawih dengan orang yang paling kecil, tapi dilakukan dengan tumanina, dengan penuh ikhlas. Mudah-mudahan diterima oleh. Nah, kemudian penetapan awal bulan Qamariyah. Ya, Bapak Ibu, penetapan awal bulan Qamariyah. Tapi saya juga heran, kenapa kadang-kadang ketika mau datang satu Ramadan, ketika mau datang satu Syawal, itu diisbatkan. Sementara ketika mau datang bulan Muharram, mau datang bulan Syawal, mau datang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kok nggak diisbatkan? Iya kan? Kenapa? Harusnya kalau mau berpegang itu ya setiap awal bulan sidang isbat harusnya. Itu tadi Kementerian Agama bisa awal-awal itu. Satu kali sidang isbat saja biayanya berapa? Nah, penetapan awal bulan Bapak Ibu ini terjadi istilah. Ada yang menggunakan metode ruqyatul hilal, ada yang menggunakan metode hisab wujudul hilal. Nah, ruqyatul hilal ini yang dipakai oleh mereka. Muhammadiyah lebih menggunakan kepada hisab wujudul hilal. Nah, yang menjadi persoalan kalau hisab, jangankan 2 derajat, 1 derajat, 0, sekian derajat itu sudah masuk. Tapi oleh yang menggunakan ruqyatul hilal, kalau tidak dengan 2 derajat itu dianggap belum nampak. Bahkan sekarang dinaikkan menjadi 3 derajat. Ya jangan lebih jauh lagi. Inilah Bapak Ibu, maka kemudian terjadilah perbedaan 1 Ramadan, 1 Syawal, atau mungkin 1 Dzulhijjah. Karena apa? Metodenya berbeda. Ada yang menggunakan ruqyatul hilal, ada yang menggunakan hisab wujudul hilal. Tapi tidak akan kita bahas tentang ini karena panjang kali ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tinggal 1 lembar. Contoh ikhtilaf yang lain adalah zakat. Ya, benar. Di dalam soal itu masih banyak. Perihal tentang masalah zakat. Yang pertama itu sekarang tentang zakat fitrah. Memahami tentang jenis zakat fitrah. Memahami tentang jenis zakat fitrah. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu mau tidak mau harus menggunakan bahan pokok, bahan makanan pokok, beras dan lain sebagainya. Selain itu tidak boleh. Tetapi di Tarjih di Muhammadiyah, orang berzakat fitrah boleh
menggunakan bahan pokok, bahan itu mungkin dikatakan afdol, tetapi juga tidak menghalangi orang yang mau zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai dari bobot zakat fitrah. Kalau zakat fitrah menggunakan beras per kilonya misalkan 15.000, tinggal dikali. Nanti uangnya terlalu berapa? Itu seperti itu. Tapi ada yang bersikuku, tidak, pokoknya harus pakai bahan pokok. Kalau tidak pakai bahan pokok, tidak sah zakat fitrahnya. Tapi kalau dia bersifat membolehkan, boleh diuangkan itu. Sudah. Kemudian berikutnya, memahami tentang ukuran zakat fitrah. Bapak Ibu, di dalam hadis orang mengeluarkan zakat fitrah itu sejumlah 1 sok. Nah, ulama memahami dan menerjemahkan 1 sok ini berbeda-beda. Ada yang 2,25 kilo, ada yang 2,50 kilo, ada yang 2,75 kilo. Akhirnya digunakan menjadi 3 kilo. Ini berbeda-beda. Lalu perbedaan tentang siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ada yang bersikuku bahwa zakat fitrah itu boleh untuk 8 asnaf berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Tetapi ada yang mengkhususkan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin berdasarkan hadis. Nah, ini terjadilah ikhtilaf juga. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu tentang zakat mal atau harta benda. Di antaranya adalah memahami tentang nisab atau kadar zakat hasil pertanian atau tanaman. Bapak Ibu, orang terkena zakat tanaman atau zakat hasil pertanian itu 5 wasok. 5 wasok itu sama saja dengan 300 sok. Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam menerjemahkan 5 wasok itu. Di antaranya adalah ada yang mengatakan 5 wasok itu 653 kilo. 653 kilo. Kemudian ada yang mengatakan bahwa 5 wasok itu adalah 700 kilo atau 7 bintang. Ini menurut Hasan Persis itu 700 kilo. Tapi kalau menurut Tajid ini 653 kilo. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian contoh yang lain adalah nisab kadar zakat emas. Nisab kadar zakat emas itu adalah 20 dinar. Para ulama menerjemahkan 20 dinar itu berbeda-beda. Menurut HPTM itu 85 gram, tetapi menurut yang lain 90 gram. Ibu-ibu kalau punya emas, mesti milihnya yang 90. Soalnya katakan 85 masih aman. Tapi enggak, kalau menurut Tajid 85 gram emas itu sudah kena zakat. Lalu nisab kadar zakat perak itu adalah 200 dirham. HPTN memahaminya 595 gram, sementara Ahasan 600 gram. Fikih Islam karya Sulaiman Rosid itu 624 gram. Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 600 gram. Masya Allah. Inilah perbedaan. Ya Bapak Ibu, ini saya merangkum contoh-contoh ikhtilaf. Ya Allah, begitu banyak. Ini belum apa-apanya, belum di persoalan-persoalan yang lain, di dalam persoalan nikah, dalam persoalan haji, dalam persoalan banyak Bapak Ibu ikhtilaf yang harus kita pahami dalam rangka apa supaya kita lebih luas pemahamannya daripada yang lain. Itu saja Ibu dan Bapak yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini memberikan ilmu pengetahuan buat kita semua memahami tentang
masalah ikhtilaf. Belum nanti contoh-contoh yang lebih rinci tentang infirah. Kalau ikhtilaf itu perbedaan, kelainan di dalam berpikir. Kalau infirah itu adalah sebuah penyimpangan. Dan ini terjadi pada persoalan usuluddin. Kalau ikhtilaf itu terjadinya pada persoalan furu' atau furu'iyah, cabang-cabangnya. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi pada lain kesempatan karena waktu sudah hampir jam 6 dan Bapak Ibu di hadapannya sudah ada 1 gelas teh manis, ada sarapan tadi. Oke, mari kita akhiri perjumpaan pagi hari ini dengan membaca doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi acara GSSB dilanjut kuliah subuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis rumane wis pada balik. Yang belum tahu Masjid Baitul Arqam, monggo. Ini ada tulisannya di gapura masjid bahwa di sini ada jalan namanya Jalan Abdul Somad. Nah, Masjid Baitul Arqam itu terletak di RT 13 RW 3. Nih, pusat kegiatan dakwah Muhammadiyah Kerinting, cabang Bulakamba, daerah Brebes. Oke, sampun Bu Ibu. Wih, nomor saya Bu Pak. Iya Mbak. Yan, mari mereka nak cukup tu.